Hai guys, jumpa lagi dengan Yudi di channel Cicat seputar keuangan. Topik kali ini saya akan membahas mengenai cek laporan SPT perorangan Anda sebelum lapor. Karena sering timbul pertanyaan, wajar nggak ya SPT saya? Benar nggak ya cara ngisinya? Bagaimana cara mengeceknya ya? Untuk jawaban tersebut, mari kita simak video berikut ini. Sebenarnya tolak ukur wajar dalam pengisian SPT itu ada rumusannya. Rumusannya simpel sebetulnya. Penghasilan neto Anda dikurangi kenaikan aset, artinya Anda membeli aset, dan dikurangi pengurangan hutang. Istilahnya Anda bayar hutang Anda. Sisanya adalah biaya hidup. Nah, biaya hidup ini kalau kantor pajak pasti mempunyai patokan. Patokannya adalah penghasilan tidak kena pajak. PTKP. Jadi istilahnya PTKP penghasilan tidak kena pajak. Kalau di gaji seperti salary misalnya itu di UMR, upah minimum rata-rata, di biaya hidup ini patokan dari kantor pajak adalah PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, kebiasaan salah apa yang isi SPT pribadi ini yang biasanya terjadi? Kebiasaan salah isi SPT pribadi itu seperti apa biasanya? Tambahan aset. Saya nggak memasukkan tambahan aset. Takut kena pajak nanti. Sebenarnya rugi. Rugi kalau kita ada kemampuan. Kita punya aset, kita kumpulkan untuk tahun depan atau beberapa tahun yang akan datang itu untuk bisa membeli sesuatu. Kalau Anda tidak punya simpanan, tidak punya aset, Anda membeli sesuatu akan dipertanyakan. Dari mana Anda memperoleh aset tersebut? Jadi dengan kata lain, ada penghasilan yang Anda tidak laporkan, dan itu pasti terkena pajak. Lalu ada lagi yang cicilan pokok atau bunga sering tidak diperhitungkan dalam pengeluaran rumah tangga. Jadi ada cicilan pokok. Kalau ada cicilan pokok dan bunga, artinya Anda punya kewajiban untuk membayar setiap bulannya. Nah, di sini dengan kata lain, penghasilan Anda berapa? Cukup nggak untuk membayar cicilan? Misalnya penghasilan 5 juta sebulan, tapi bayar cicilan rumah 8 juta. Itu kan artinya udah nggak mungkin. Pasti ada penghasilan yang disembunyikan. Hartanya diakui, tapi hutangnya tidak muncul karena takut. Takutnya seperti tadi saya bilang. Misalnya ada cicilan 7 juta, penghasilan 5 juta. Oh, jadi asetnya aja dia masukin. Hutangnya enggak. Sebetulnya pemikiran-pemikiran itu salah. Kita lihat ya, faktor apa yang sudah dibuka data. Jadi istilahnya di sini kantor pajak pun bisa tahu data-data tertentu yang sekarang udah mulai terbuka. Kita lihat apa saja. Misalnya Anda punya hutang di bank. Setiap lembaga keuangan harus lapor ke OJK, OJK ke BI. Nah, secara link kantor pajak bisa tahu dia punya kewajiban apa saja, cicilan berapa. Nah, ini nanti dia dibandingkan dengan penghasilan yang dilaporkan. Yang kedua, aset. Anda membeli rumah, membeli kendaraan, punya uang rekening di bank, itu bisa diakses oleh kantor pajak. Walaupun yang rekening bank belum terbuka sekarang. Tapi mungkin nanti arahannya itu sudah terbuka. Kalau ada kasus pajak sekarang udah bisa dibuka. Istilahnya diburek atau buka rekening. Nah, untuk penghasilan, perpajakan Indonesia memiliki sistem self-assessment, artinya WP melaporkan sendiri. Jadi penghasilan ini yang banyaknya dimainkan oleh WP, tidak lapor semuanya. Nah, ini paling si kantor pajak dia bisa mengeceknya dari segi kewajaran dari apa yang sudah dia dapat datanya dari hutang dan aset.
Jadi seperti rumusan tadi, kita sudah tahu ya, penghasilan neto dikurangi kenaikan aset, dikurangi pengeluaran hutang adalah standar biaya hidup. Nah, biaya hidup ini kantor pajak mempunyai standar sendiri, dihitungnya dari PTKP. Jadi kalau dilihat aset ini, kalau sudah terbuka, bank kantor pajak dia sudah mengetahuinya. Dari hutang dia udah tahu dari bank, dari OJK-nya gitu kan. Nah, di sini kita lihat, jadi kecuali yang kuning ini yang tidak diketahui oleh kantor pajak. Tentunya untuk aset-aset yang besar seperti rumah, mobil itu bisa diketahui. Kalau yang kecil-kecil mungkin masih belum ya. Emas sudah bisa gitu, karena kalau kita beli di Antam pun kita pakai NPWP. Nah, untuk pengurangan hutang, kita bayar hutang atau punya hutang dari OJK itu sudah bisa diakses ke BI, BI bisa diakses oleh kantor pajak. Nah, seperti Anda lihat bentuk SPT, mau bentuknya 1770 SS atau S atau 1770, itu terdiri dari 3 unsur. Pendapatan, harta, dan hutang itu selalu ada. Ini yang formulir 1770S juga sama. Di sini ada harta dan hutang. Di 1770 pun ada daftar harta dan hutang. Di formulir yang 1770S dan 1770 itu bentuknya lebih detail, lebih terinci. Kalau di SS itu global. Cuma jangan anggap global, wah udah satuin asal isinya gitu. Itu pun harus dicatat. Anda harus punya rincian tersendiri. Andai kata Anda dipanggil pun, nanti Anda bisa membuktikannya. Untuk pengecekan SPT nanti saya ada ilustrasi sesudah ini. Nah, cuma hal-hal yang pentingnya apa aja nih untuk kita amati cara pengecekan SPT. Pertama, selalu buat hard copy setiap tahunnya. Walau online, kita lapornya tetap kita arsipkan dengan baik semua bukti dan catatan perpajakan. Hard copy. Jadi kalau ada nanti pemeriksaan, Anda bisa menyiapkan datanya dengan cepat. Tidak usah nyari-nyari. Selalu membandingkan kondisi SPT periode lalu dan periode yang akan dilaporkan. Oke, kita lihat ilustrasinya. Baik rekan-rekan, saya punya satu ilustrasi si Amir. Si Amir di SPT 2018 memiliki penghasilan 85 juta. Dia akan melapor di SPT 2019 95 juta. Ini kolom 2019 adalah yang akan dia laporkan. Nah, sekarang kita analisa ya. Penghasilan yang akan dilaporkan adalah yang tahun sekarang, 95 juta. Dia mempunyai tanggungan kawin anak satu. Jadi PTKP-nya adalah 63 juta satu tahun. 95 dikurangi 63 adalah 32 juta. Itu sebagai penghasilan yang terkena pajak. PPh-nya adalah 1,6. Nah, dia punya harta. Hartanya 938.900.000. Tahun lalu dia punya harta 936.600. Jadi di sini ada kenaikan dari perhiasan dan kas dan bank. Dia tidak punya hutang di sini. Mari kita cek. Gimana ngeceknya? Gampang. Tinggal pendapatan dikurangi pengeluaran. Pendapatan dia 95 juta. Murni kan 95 juta. Penghasilan kotornya kan. Dia bayar pajak tadi berapa? 1,6. Yang udah pasti dia pasti bayar PBB karena ada rumah. Ada kendaraan pasti ada ongkos servis. Belum pajak belum pajak kendaraan di sini. Jadi di sini ongkos servis plus pajak kendaraan lah, operasional kendaraan. Ini sudah pasti.
Nah, ada ada pokok hutang, oh dia nggak punya hutang, jadi nggak ada cicilan, apa, bayar bayar cicilan, untuk membayar cicilannya. Di sini dia tidak ada hutang, jadi tidak ada kewajiban untuk bayar hutang dan tidak ada bunga di sini. Tambahan hartanya adalah 2.300.000. Jadi pengeluarannya setahun yang sudah pasti adalah 7.140.000. Dari penghasilan ini kita kurangkan pengeluaran pastinya. Jadi untuk biaya hidup dia adalah 87.860.000. Atau ini per tahun, kalau per bulannya 7.300.000. Sedangkan PTKP, sedangkan PTKP-nya K1 adalah 63 juta. Saya bagi 12 adalah 5.200.000. Jadi standarnya 5.250.000. Dia mengakui penghasilan 7 juta. Jadi kalau boleh dibilang ini sudah wajar. Wajar tuh relatif. Atau dia mungkin aja ada penghasilannya lebih besar tidak dilaporkan. Cuma dia tidak menyentuh batas minimal kewajaran. Nah, kelebihan dari kewajaran ini apakah memang dia itu hidupnya di atas rata-rata sehingga pengeluarannya lebih besar atau biasa-biasa? Kalau dia biasa-biasa, kelebihan ini adalah kelebihan potensi yang diboroskan adalah 2.771.000 per bulannya, atau satu tahunnya 24 jutaan gitu. Jadi sumber aset yang hilang adalah 24 juta. Apa dia lupa tidak menambahkan aset di sini? Misal rekening tabungan istri dia tidak masukkan. Padahal pekerjaannya ibu rumah tangga, NPWP-nya nyatu dengan suami. Sebetulnya ini adalah potensi. Kalau 25 juta, saya anggap 24 juta lah. 24 juta kali 2 tahun. Itu udah 48. Kalau 4 tahun, sudah 96 juta. Di tahun keempat, dia membeli kendaraan. Nah, sedangkan perhitungannya, dia udah nggak ada uang di sini. Nah, itu akan menjadi potensi untuk pemeriksaan pajak. Karena dari mana uangnya dia beli. Sedangkan dari lapornya dia 24 juta satu tahun ini tidak pernah dilaporkan. Oke, kita lihat kasus sekarang, kasus kedua. Kasus kedua, penghasilan sama, tanggungan sama, tapi dia punya hutang di sini. Misalnya hutang KPR rumah dan hutang kartu kredit. Kita lihat, hutangnya kan karena dicicil setiap bulan, pada akhir periode yang mau dilaporkan pasti berkurang. Kecuali kalau ada hutang baru. Nah, di sini ada pembayaran sebanyak 59 juta untuk pembayaran pokok hutang di sini. Pokok hutang beda dengan cicilan. Cicilan itu mengandung pokok dan bunga. Jadi di sini hanya potongannya adalah potongan pokok. Nah, untuk yang lain sama kasusnya. Sekarang kita lihat. Penghasilan sama, tapi dia ada cicilan pokok 59 juta tadi. Sebelum itu juga ada bunganya yang dia belum perhitungkan di sini. Berapa bunganya? Tinggal kita hitungan saja. Cicilan selama 1 tahun berapa dikurangi selisih pokoknya adalah bunganya di situ. Nah, kita lihat. Setelah saya kurangkan pengeluaran pastinya, dia mempunyai 94.200. Penghasilannya 95 juta. Sisa dana untuk kebutuhan sehari-harinya adalah 780.000 per tahun. Jadi per bulannya untuk biaya hidup, jadi per bulannya untuk biaya hidup 65.000 per bulan. Wajar nggak? Jelas tidak wajar. Punya anak satu untuk sekolah aja berapa? Itu kan uang sekolah dan lain sebagainya. Nah, dari segi kewajaran ini tidak wajar. Pasti dari kantor pajak dia akan mempertanyakan
PTKP Anda berapa? PTKP Anda adalah 63 juta. Jadi ada yang Anda melaporkan untuk kebutuhan hidup Anda adalah 780 ribu. Nah, di sini ada penghasilan yang kemungkinan dia tidak laporkan adalah 62 juta. Jadi mungkin untuk teman-teman sekalian bisa mengecek kembali untuk pelaporan SPT Anda, apakah wajar atau tidak. Cuma saya sarankan di tahun-tahun sekarang ini, di era terbuka sekarang, sebagai warga negara yang baik pun, kita untuk memajukan bangsa, sudah saatnya kita melaporkan apa yang seharusnya kita laporkan. Kita membayar pajak apa yang seharusnya kita bayar. Oke, terima kasih. Apabila Anda puas dengan channel ini, ingin mengikuti video-video terbaru, silahkan Anda subscribe, like, dan share ke rekan-rekan Anda. See you the next video.